Nah, pemirsa, seperti biasa nih, saya dan juga kru Bodi Cita akan mencari seseorang yang bekerja keras dan penuh kegigihan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Dan siapakah dia? Pastinya kita penasaran ya, dan pastinya kita akan cari bersama-sama dalam Bodi Cita. Satu lagi seorang pekerja keras yang kami jumpai hari ini. Seseorang yang setiap harinya tak pernah lepas dari benda-benda berat di pundaknya. Seseorang yang bersahabat dengan peluh ketika lelah menghampiri setelah beberapa saat tenaga dalam tubuh dikeluarkan. Hiasan di kedua tangannya bukan gelang atau cincin emas, melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda. Raut wajah pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Diam hanya sesaat saja ketika tenggorokan harus disirami air. Adalah Pak Kasian, sehari-hari bekerja sebagai buruh di sawah ataupun ladang. Saat padi menguning, Pak Kasian berada di sawah dengan cangkulnya. Saat tebu-tebu mulai tua, Pak Kasian berada di kebun dengan aritnya. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat Pak Kasian menyiapkan sepeda tuanya menuju tempat bekerja. Hanya sepeda tua dan terlihat rapuh yang telah menemani berangkat bekerja selama berpuluh-puluh tahun. Dengan sepedanya itu Pak Kasian dapat menempuh jarak yang cukup jauh melalui kebun-kebun juga pematang sawah. Kali ini tempat yang dituju Pak Kasian adalah kebun tebu. Pak Kasian mulai mengangkat tebu-tebu yang terikat dan dibawanya ke atas truk yang telah setia menunggu. Walaupun tidak sendirian, tapi mengangkat tebu dengan tenaga Pak Kasian yang telah berusia lebih dari 70 tahun tentulah sangat berat. Apalagi cuaca kali ini sangat panas. Baju yang menutupi kepalanya seakan tak mampu menahan sengatannya, dan peluh pun terus membasahi wajah dan tubuhnya. Tak henti-henti tebu-tebu terus menghampiri pundaknya. Ketika dihempaskan, tebu-tebu yang belum terangkut seakan berteriak memanggil Pak Kasian, bagaikan seorang anak kecil yang merengek meminta ikut naik ke atas truk seperti yang lainnya. Sementara truk pengangkut juga tidak sabar untuk segera berangkat. Hingga kini telah berpuluh-puluh tahun Pak Kasian menjalani pekerjaannya sebagai buruh di sawah atau kebun. Penghasilan tak pasti membuat Pak Kasian mengerti benar akan hidup yang dijalani.
Terkadang sewaktu mencangkul atau mengangkut tebu, Pak Kasian teringat akan masa muda ketika memiliki kebun sendiri. Dengan semangat masa mudanya itulah Pak Kasian terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Macul itu, nebang, kerjanya ini, nebang tebu di motor ini, setiap hari, pas panen. Nah, kerjanya itu, Pak. Nggak ada kerjanya itu, Pak. Lama, tahun 80, nggak capek. Nah, biasa. Nggak cukup, Pak. Sambil ini, ngemat sapi ini sama nyukupi kebutuhan di omah. Demi kebutuhan hidup, Pak Kasian mencoba bertahan dan terus bertahan. Tidak ada hari libur juga keluhan. Semua dijalani dengan sabar. Pak Kasian tidak memperdulikan lelah yang terus menggodanya, juga usia yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama tebu-tebu di kebun. Hari bertambah siang, matahari pun semakin meninggi. Sedikit lagi pekerjaan mengangkut tebu terselesaikan. Hanya beberapa ikat saja yang tersisa, hingga akhirnya truk pengangkut penuh dengan tebu. Mesin pun mulai dinyalakan. Tidak ada lagi tebu yang diangkut, bukan berarti tidak ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Di tengah kebun, setelah beristirahat hanya untuk sekedar mengisi perut yang telah kosong, Pak Kasian kembali melakukan pekerjaan lain, yaitu memotong tebu-tebu yang siap dipanen. Api dari sisa-sisa pohon tebu menambah panasnya hari ini. Pak Kasian terus memotong pohon tebu. Tidak ada keinginan dari Pak Kasian untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang buruh, karena memang itulah satu-satunya keahlian yang dimiliki. Dengan menjadi buruh inilah Pak Kasian dapat bertahan menggunakan sisa tenaganya. Harapan-harapan besar hanya dalam benak saja. Nggak pengen apa-apa, pengen cukup. Mungkin sekali angkut berapa kintal, sak trek nih enten yang swidak 70 ton. Oh, jane ya tani, macul.
selesai nih nebang tebunya. Terus ini mau kemana Pak? Mau pulang? Mau pulang. Oh, ini buat apa Pak? Tapi Buat makannya sapi. Kalau Bapak punya sapi? Punya sendiri apa punya tetangga? tangga. Oh, Bapak ngerawat gitu. Oh, jadi ini buat sapinya yang dirawat Bapak ya? Ya, Gitu. Yaudah Pak, kalau gitu Tia ikut Bapak pulang boleh nggak? boleh. Oh yaudah deh, Tia ikut ya Pak. Ya. Ibu kerja apa Pak? Apa enggak bisa apa-apa. Oh ibu rumah tangga, ngurusin rumah aja. Terus anak Bapak udah nikah apa masih? Oh udah nikah. Punya cucu berapa Pak? Satu. Punya cucu 1. Jadi Bapak tinggal di rumah sama ibu, Bapak yang kerja gitu ya Pak ya? Sampai di rumah, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain sebagai buruh. Kali ini memberi makan hewan-hewan ternak yang bukan miliknya. Daun-daun tebu yang didapat dari kebun digunakan sebagai makanan hewan ternak yang dipeliharanya mulai kecil hingga akhirnya nanti saat menghasilkan dibagi 2 dengan pemiliknya. Mengangkat tebu, membabat, merawat hewan ternak menjadi bagian hidup Pak Kasian, bagian hidup yang melekat dan tak dapat dipisahkan. Rutinitas seperti ini selalu dilakukan sehari-hari. Lelah menjadi harapan, peluh menjadi sahabat, tebu-tebu di kebun juga padi-padi di sawah menjadi senyuman ketika panen, walaupun hanya sebagai buruh. Walaupun sekarang ini banyak buruh-buruh lain, Pak Kasian merasa tidak tersaingi dan tidak membuat merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Pak Kasian pun tetap melakukan pekerjaan rutinnya dengan semangat. Kesabaran dari Pak Kasian inilah yang membuat para tetangga dan rekan sekerjanya senang akan kehadirannya.
Bapak, ini Tia punya sedikit bingkisan dari pemirsa Dama TV buat Bapak nih ya. Moga bermanfaat buat Bapak juga keluarga. Dan ini juga ada sedikit tambahannya buat Bapak, diterima ya Pak ya. Dan makasih banyak nih Pak buat hari ini, karena udah ngajakin Tia buat lihat Bapak ngangkatin tebu, terus nebang tebu juga. Habis itu juga ngajakin Tia pulang ngasih makan sapi gitu. Makasih ya Pak ya. Ya pemirsa, dan untuk pemirsa yang ingin mengirimkan atau menyumbangkan seperti ini bisa langsung hubungi alamat di bawah ini ya. May it be an evening star shines down upon you. Udah deh Pak, Tia pulang dulu ya. Makasih ya Pak. Nah pemirsa, usai sudah perjalanan Bodhicitta bersama Bapak Kasian, seorang penebang tebu, dan banyak banget manfaat yang bisa kita dapat pada hari ini. Mulai dari kita tetap harus bekerja keras dan penuh dengan kegigihan dalam menjalani semua aktivitas pekerjaan kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Tia berserta kru Bodhicitta yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda. Dan tetap saksikan Bodhicitta setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dama TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang kosong agar sedikit terisi setidak-tidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana dari tengah sawah dan kebun, sebuah kisah seorang buruh dengan semangatnya, kisah ketika panen tebu Pak Kasian.